Nah ini, jangankan kita sahabat, baginda Nabi Muhammad selalu khalwat. Ya, kita fahami 13 tahun 7 bulan sebelum datang perintah sholat, zakat, puasa, haji, beliau adalah mengenali diri. Larilah beliau ke Gua Hiro setiap malam. Kadang-kadang ke Jabal Nur, kadang-kadang ke Jabal Sur. Tiap sore beliau naik ke gunung mencari siapa diriku ini. Sampailah titik bahwa beliau merasakan beliau adalah sebagai seorang wayang. Barulah beliau kenal dirinya. Aku tidak hidup, aku tidak melihat, aku tidak mendengar. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, bahkan la maujudun bihaqqi ilallah. Barulah datang Malak Jibril. Nah ini ya, yang pertama kali Nabi itu waktu khalwat datanglah Quran yang pertama. Demikian juga pada saat baginda Nabi mengolah dirinya, akhirnya dijemputlah tadi subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi pada saat baginda Nabi itu menjadi hamba, barulah Allah jalankan. Nah ini. Nah kita pun sama. Pada saat kita mati, kita hidup, Allah hidupkan kita. Pindahlah kita dari hidup ke maha hidup. Pada saat kita melihat, kita merasakan buta, maka pindahlah penglihatan kita, penglihatan Allah. Pada saat kita bisa mendengar, kalau seandainya mendengar adalah diri kita dan kita mengakui sesungguhnya aku tidak mendengar, yang mendengar adalah Allah, maka disitulah pendengaranku adalah pendengarannya. Maka itulah ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Makanya kenapa kita ini adalah harus memfanakan diri. Itulah tasawuf, fa-nya di ujungnya adalah fana. Fana itu adalah fana fi sifat, fana fil af'al, fana fi zat. Itu yang dipahami oleh kita. Dalam hikmah yang ke-15 ini, tapi sebelumnya mari kita sedikit lihat dari hikmah yang kemarin ke-14. Dijelaskan bahwa bismillahirrahmanirrahim, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu duhuruhul haqqi fihi. Bahwa kemarin sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya semua alam ini atau kaun ini adalah berupa kegelapan. Kegelapan kemarin diartikan adalah bahwa seluruh isi alam ini selain Allah adalah tidak ada atau maksiat, ya, tergantung dari kalimahnya. Kalau yang berkaitan dengan af'al makhluk, ya, maka sesungguhnya adalah tidak ada kecuali adalah karena af'alnya Allah. Dan kalaupun dikaitkan dengan ibadah, maka kalaupun ibadah itu adalah tidak menyandar kepada Allah, maka dikatakan gerakan makhluk itu adalah maksiat, walaupun wujudnya adalah berupa ibadah, ya. Itulah bentuk kegelapan. Tapi kegelapan dari bentuk wujud adanya diartikan bahwa seluruh makhluk ini adalah tidak ada. Jadi wujudnya makhluk ini adalah tidak sama dengan wujudnya Allah. Nah, di dalam hikmah yang ke-15 ini adalah lebih menegaskan lagi bahwa makhluk itu adalah bayangan. Maka di dalam perjalanannya makhluk itu adalah bayangan terhalang oleh bayangan. Adalah bayangan mencari bayangan tadi. Maka marilah kita lihat dalam hikmah yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Dikatakan di antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang luar biasa ialah dapat menghijab engkau daripada melihat kepadanya dengan hijab yang tidak ada wujudnya, yaitu berupa bayangan dari hijab itu di sisi Allah. Karena seluruh makhluk ini di sisi Allah tidak ada, termasuk kita tidak ada, kan tadi semua. Nah, keberadaan makhluk ini adalah tidak ada di sisi Allah. Maka makhluk ini untuk melihat Allah adalah terhalang yang pertama oleh dirinya sendiri. Masa dikatakan la hijabaka illa biwujudika, bahwa tidak ada yang menghalangi diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, kemudian bahwa selain kita terhijab oleh diri kita, keberadaan diri kita, sampai baginda Nabi beristighfar 100 kali sehari, kata baginda Nabi, aku beristighfar karena aku merasa ada.
Dan juga makhluk itu menjadi tidak bahagia di alam dunia ini karena dia dihijab untuk melihat Allah dari penglihatannya, dari pendengarannya terhadap makhluk yang lain. Inilah akhirnya adalah bahwa bayangan menghalangi bayangan. Bayangan adalah menghijab daripada bayangan itu sendiri. Nah, makanya dijelaskan bahwa pada saat orang itu sudah ma'rifat, mengenal Allah, berarti dia sudah mampu meleburkan bayangan itu. Nah, di dalam kitab Sayyidatus Sanggul, orang yang tidak mengenal Allah itu adalah diumpamakan orang yang berjunub, ya. Nah, kalau seandainya kita berjunub, maka kita bisa bersuci adalah dengan mandi, ya. Tetapi ada junub yang tidak bisa disucikan dengan mandi. Maka di dalam kitab Syekh Daud Patoni adalah tentang menceritakan tentang kenapa Allah ciptakan anjing dan babi adalah diperlambangkan sebagai adalah binatang yang najis, sementara orang yang tidak mengenal diri dan mengenal Allah adalah diperlambangkan seperti orang yang najis. Maka perlambang, maka kita mungkin terlalu kasar kalau mengatakan adalah kafir, sehingga dalam ayat yang lain bahwa kafir itu najasun, adalah najis dan dari semua. Maka ada kisah untuk berkaitan dengan ini adalah ketika Abu Yazid Al-Bustami berjalan suatu hari, kemudian karena ada hujan, jalanan menjadi becek, beliau menggunakan gamis putih, tiba-tiba berpapasan dengan seekor anjing, ya. Nah, ini adalah pelajaran kepada kita. Di dalam hati Abu Yazid Al-Bustami, anjing adalah makhluk najis. Maka secara refleks beliau mengangkat gamisnya. Tapi kembali karena aulia itu adalah kasaf. Tapi adapun kisah ini adalah untuk pelajaran kepada kita yang belum kasaf. Tiba-tiba anjing itu menengok, wahai Syekh, apa yang telah kau lakukan? Apakah kau angkat gamismu karena menganggap diriku ini najis? Ketahuilah Syekh, aku ada. Bahkan sahabatku babi itu ada. Sebetulnya adalah untuk menegur dirimu. Najisku dan najisnya anjing babi itu adalah bisa disucikan dengan 7 air dan 1 tanah. Tapi najismu yang barusan mengangkat kain itu, karena kau tidak mampu melihat Allah di dalam diriku, maka sesungguhnya tidak bisa disucikan dengan 7 samudra. Inilah sahabat gambaran bahwa sesungguhnya banyak orang bertanya pada kita, kenapa Allah ciptakan anjing, babi, kenapa Allah ciptakan Homer kalau memang itu diharamkan, kata di semua. Inilah segala sesuatu adalah perkara likulli syai'in babun ilallah. Nah, dalam hikmah-hikmah yang sebelumnya adalah inilah yang harus kita fahami tentang kehidupan, ya. Bahwa kehidupan ini adalah hanya merupakan sebuah kisah kepada kita. Dan makanya bahkan di dalam ayat yang lain kita sering mendengar perkataan, kita lihat dalam tafsir Munir, ya, bahwa yang melihat itu adalah yang dilihat. Ya, kita sering mendengar perkataan yang melihat, yang dilihat, yang mencari, yang dicari. Itu maksudnya apa? Adalah tadi. Ternyata saya baru tadi buka adalah tafsir Munir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ila rabbika kaifa maddad dilla walau syaa laja'alahu sakina summa ja'alna syamsa alaihi dalila. Dikatakan bismillahirrahmanirrahim, alam taro, dan apakah kamu tidak memperhatikan, yakni tidak melihat ila kepada ciptaan rabbika kaifa maddadillah, Rabbmu bagaimana dia memanjangkan bayang-bayang tadi. Karena makhluk ini kita semua adalah bayang-bayang. Makanya pada saat Allah melihat, kita pun melihat. Allah mendengar, kita pun mendengar. Allah wujud, kita pun wujud. Tapi wujud Allah adalah tidak sama dengan wujud kita. Wujud Allah adalah wajibul wujud, adalah wujud hakiki, wujud yang sebenarnya. Sementara wujudnya kita makhluk adalah merupakan wujud aridi, adalah bayangan daripada bayangan Allah. Makanya dikatakan dalam hikam itu kemarin adalah al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu duhuru haqqi fihi.
Jadi alam semuanya adalah gelap, semuanya adalah tidak wujud, wujudnya karena wujudnya Allah adalah. Jadi inilah makanya segalanya makhluk itu hidup karena hidupnya Allah. Melihat karena melihatnya Allah, mendengar karena mendengarnya Allah tadi. Dan ada karena adanya. Tapi di sisi Allah makhluk itu tidak ada. Maka hikmah yang ke-15 ini adalah menggambarkan bagaimana Allah menghijab. Allah menutup dirinya dengan bayang-bayang makhluk itu sendiri. Menghalangi makhluk bukan dengan Allah, karena tidak ada kita di sisi Allah. Justru kita terhalang yang pertama oleh diri kita sendiri. La hijabaka illa biwujudika. Tidak ada penghijab kecuali wujud kita sendiri. Dan kita juga dihalangi selain oleh wujud kita adalah wujud makhluk-makhluk yang lain. Sehingga kita tidak sadar, kita lebur di dalam sebuah sinetron kisah kehidupan. Seolah-olah kita adalah merupakan makhluk-makhluk yang hidup sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri, berkeinginan sendiri. Tidak. Padahal sesungguhnya kita adalah hanya merupakan wayang-wayang. Sesungguhnya adalah semuanya adalah digerakkan oleh dalang. Makanya dalam tauhid itu adalah syuhudul kasrah bil wahdah. Melihat yang banyak dari seluruh pemain itu sesungguhnya adalah hanya satu. Sutradara lah yang melihat seluruh wayang itu hanyalah dalang lah yang menggerakkannya. Tapi pada saat kita melihat gerak syuhudul kasrah bil wahdah, pada saat kita melihat geraknya seluruh wayang, sesungguhnya semuanya ada gerak dalang. Pada saat kita melihat gerak dalang, nampaklah geraknya pada bayangannya. Tapi bagaimana dengan kasus bahwa sesungguhnya yang mencari adalah yang dicari, yang melihat adalah yang dilihat? Dalam surat Al-Furqan ayat 45 ini Allah menjelaskan bahwa Rabbika kaifa maddadillah, Rabbmu bagaimana bisa memanjangkan bayang-bayang. Atau kemudian kata Allah walau sya'a, dan kalau dia menghendaki, Allah itu la ja'alahu sakinan, niscaya dia menjadikan bayang-bayang itu tetap. Artinya begini, kita ini sekarang merasa hidup, dan padahal yang sesungguhnya hidup adalah Allah. Maka yang hak kepada kita adalah mati. Hidupnya kita karena adanya hidupnya Allah. Makanya pada saat hidup keluar dari tubuh kita, itu kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi pada saat kita mengatakan mati, al-mutu qabla anta mati, maka sekarang kita menjadi hidup, pindah menjadi maha hidup. Itulah bahwa ternyata pada saat yang sudah berubah tadi, yang hidup tadi, ternyata dia pada saat yang hidup, yang sudah berubah statusnya, yang mematikan dirinya, jadilah dia kepada hurip, dari hirup ke hurip, dari hidup ke maha hidup. Mulailah sekarang ternyata yang hidup adalah yang menghidupkan, ternyata juga yang melihat adalah yang dilihat, yang mencari adalah yang dicari, adalah yang mencari, karena sudah berubah. Dan inilah yang dimaksud bahwa Allah ada. Makanya juga summa jalna samsa alaihi, kemudian kami jadikan matahari atasnya, dalilan adalah sebagai petunjuk. Maka inilah kisah bayang-bayang ya dalam surat Al-Furqan. Jadi ini sahabat, sementara saya sedikit merujuk ke belakang dulu biar kita paham kata dia. Jadi dalam hikam yang ini bahkan dari hikmah yang sebelumnya saya katakan bahwa yang menyebabkan manusia tidak bahagia, gelisah di dunia ini karena dia tidak memahami hakikat dirinya. Dia tidak memahami bahwa sesungguhnya dia dihidupkan. Kisahnya sudah diatur tadi. Ibaratkan sebuah nanti insya Allah di penghujung kita akan menyanyikan lagu panggung sandiwara. Setiap orang memerankan satu peranan tadi. Sebagaimana di dalam kisah wayang, setiap orang itu setiap wayang memerankan perannya masing-masing ya. Bukan menjadi apa atau menjadi siapa, yang penting perankan peran yang terbaik agar mendapatkan adalah piala citra, mendapatkan piala Oscar, apapun peranmu. Gak peduli ya, belum tentu pangkat jenderal mendapatkan piala citra, bisa jadi adalah kopral yang mendapatkan piala citra. Karena bagi dalang adalah bukan kamu adalah jenderal, bukan juga kamu kopral, tapi bagaimana kamu adalah takwa, adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh dalang dan apa yang dilarang oleh dalang, dan terutama adalah ridho pada alur cerita yang dibuat oleh dalang. Inilah kehidupan kita manusia. Jadi kita ini manusia ini jadi lupa. Ya inilah menjadikan manusia bermasalah dalam. Maka hikmah yang ke-15 ini menegaskan kembali
Di antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang luar biasa ialah dapat menghijab engkau daripada melihat kepadanya dengan hijab yang tidak ada wujudnya tadi. Jadi adalah artinya bayangan dihijab oleh bayangan. Kita bayangan, merindukan bayangan. Seorang laki-laki merindukan perempuan. Laki-laki itu bayangan. Yang diharapkan adalah perempuan bayangan. Perempuan mengharapkan laki-laki. Perempuannya bayangan. Laki-lakinya ada bayangan. Dan kemudian kita adalah makhluk manusia bayangan. Yang dirindukannya adalah rumah, mobil. Adalah juga bayangan. Inilah tadi. Dia tidak mampu melihat hadirnya Allah dalam setiap kejadian. Padahal segalanya adalah ada dalam ketetapan. Nah, sepakat para arifin bahwa segala sesuatu selain Allah itu tidak ada tadi. Makanya suka disebutkan bahwa wujud kita adalah wujud yang tidak wujud. Maka dikatakan sifat nafsiyah itu hanya Allah lah al-wujud. Seluruh makhluk itu tidak harus Adam alias tidak ada. Makanya kenapa juga bahwa Allah itu adalah muhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat kita. Maka kalau seandainya kita bisa melihat, pasti melihat kita ini bukan punya kita. Kita hidup, pasti hidup kita ini bukan punya kita. Karena Allah hidup. Mustahil Allah adalah bayangan kita. Kitalah bayangan Allah. Maka kalau seandainya Allah ingin berikan ada, makanya kemarin tadi, segalanya kaun itu adalah mati atau kaunuhu, kemarin al kaunu kulluhu zulmatun, semuanya adalah mati, semuanya adalah gelap. Hidupnya karena dihidupkan, karena bersamanya lah Allah ada padanya. Inilah sahabat yang harus kita pahami ya. Jadi adapun yang berkaitan di sini ada dengan adanya sifat qahar Allah ya. Kebanyakan manusia terhijab dari Allah oleh syahwat duniawi mereka. Itu ya, sehingga syahwat duniawi menghendaki jabatan, wanita, itulah bayangan. Dia terjebak. Dia menjadi tidak bahagia karena mengejar bayangan. Atau derajat ukhrawi mereka yang merasakan saya kiai, saya ustad, saya apapun kedudukan ukhrawi. Dan makom yang tinggi, saya akan jenderal, saya gubernur, saya presiden. Semakin tebal bayangan itu, semakinlah dia tidak bahagia, semakinlah dia tidak mengerti siapa dirinya. Inilah kisahnya. Itu semua adalah bagian dari segala selain Allah yang tidak ada, dari segala keberadaannya yang maya. Dengan itu dia mengajari kita keberadaan kemahakuasaannya. Nah ini, seandainya hijab itu diangkat, niscaya panalah manusia dari diri mereka serta keinginan mereka, dan tetaplah mereka bersama Tuhan mereka setelah jadilah mereka hamba-hamba yang sejati. Nah ini, jangankan kita sahabat, baginda Nabi Muhammad selalu khalwat ya. Kita fahami 13 tahun 7 bulan sebelum datang perintah sholat, zakat, puasa, haji, beliau adalah mengenali diri. Larilah beliau ke Gua Hiro setiap malam, kadang-kadang ke Jabal Nur, kadang-kadang ke Jabal Sur. Tiap sore beliau naik ke gunung mencari siapa diriku ini. Sampailah titik bahwa beliau merasakan beliau adalah sebagai seorang wayang. Barulah beliau kenal dirinya. Aku tidak hidup, aku tidak melihat, aku tidak mendengar. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, bahkan la maujudun bihaqqi ilallah. Barulah datang malak Jibril. Nah ini ya, yang pertama kali Nabi itu waktu khalwat datanglah Quran yang pertama. Demikian juga pada saat baginda Nabi mengolah dirinya, akhirnya dijemputlah tadi subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi pada saat baginda Nabi itu menjadi hamba, barulah Allah jalankan. Nah ini. Nah kita pun sama. Pada saat kita mati, kita hidup, Allah hidupkan kita. Pindahlah kita dari hidup ke maha hidup. Pada saat kita melihat, kita merasakan buta, maka pindahlah penglihatan kita, penglihatan Allah. Pada saat kita bisa mendengar, kalau seandainya mendengar adalah diri kita, dan kita mengakui sesungguhnya aku tidak mendengar, yang mendengar adalah Allah, maka disitulah pendengaranku adalah pendengarannya. Maka itulah ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Makanya kenapa kita ini adalah harus memfanakan diri. Itulah tasawuf, fa-nya di ujungnya adalah fana. Fana itu adalah fana fi sifat, fana fil af'al, fana fi zat. Itu yang dipahami oleh kita. Kemudian menurut Syekh Jaruk, seluruh makhluk terhijab dari Allah Subhanahu wa taala dengan diri mereka. Tuh,
la hijabaka illa biwujudika. Padahal mereka adalah ketiadaan. Jadi kata Syekh Jaruk, ketiadaan menghijab ketiadaan. Tadi, ini adalah ciptaan yang aneh. Nah, terhijabnya ketidakadaan dengan ketidakadaan adalah dalil atas nampaknya keberadaan dengan apa yang diadakan tanpa hijab sama sekali. Dan hal ini adalah sebagai bukti kebesaran keagungan Allah. Maka disinilah ada bahasa biqahri ini. Kemarin tempo hari saya udah pernah bahas, sahabat ya, bahwa Allah dengan sifat qaharnya, ya. Kalau seandainya kita ini melaksanakan zikir, kan tadi kemarin kan Allah itu punya sifat jalal, kemudian qahar, kemudian jamal dan kamal. Tapi ada sifat qahar Allah. Kalau seandainya kita baik, kita gunakan dengan berzikir, sifat qahar itu justru akan membantu perjalanan kita. Kemarin kita sudah pernah bahas bahwa al-waridu ya'ti min hadrati qaharin li ajli dalika la yusadimuhu syai'un illa damaguhu bal naqdibu bil haqqi alal batili fayadmaguhu faidan huwa zahik. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa pada saat orang itu mendawamkan yang baik, sifat qahar ini justru akan membantu. Tapi pada saat orang itu, pada saat qad aflaha man zakkaha, sifat qahar ini justru akan Allah membantu kita mencabut bahkan sifat-sifat majmumah tadi. Tapi pada saat kita dibiarkan kotor, sebaliknya sifat qahar ini adalah justru akan menjadikan diri kita adalah keluar dari sifat kemanusiaan. Jadi sifat qahar Allah itu tergantung kita. Maka qad aflaha man zakkaha, sudah pasti untungnya bagi orang yang membersihkan kolbunya. Artinya apa? Bahwa sifat qahar dia, maka akan ada waridat sifat qahar yang akan mencabut sifat-sifat bahimia, subuhnya dan syaitonia yang ada pada diri kita. Tapi kalau dibiarkan sifat qahar itu dalam diri kita, dibiarkan kotor kolbunya, maka sifat qahar itulah yang menjadikan terjadinya sifat iri, dengki, hasud, sum'ah, namimah, tadi kibir, itulah juga sama. Bahkan sifat qahar Allah di dalam hikmah yang ke-15 ini menghijab kita ketidakadaan, akan menghijab ketidakadaan. Semakin tebal pandangan kita pada makhluk atau semakin tebal keberadaan diri kita, maka disitulah sifat qahar Allah akan membawa kepada kita sifat syaitonnya, sifat bahimia, sifat subuhnya, dan ada satu sifat rububiyah. Maka dikatakan tadi, al-waridu utawi waridu ilahiyah, yaitu cahaya qaharnya Allah, karunia Allah yang ditanamkan kepada mereka karena buah daripada zikir. Ini kalau seandainya orang ini berzikir, artinya bahwa yang tumbuh itu sifat Allah itu, qahar itu membantu kita menjadi satpam dalam kolbu. Sifat majmumah itu akan dijaga. Itu kalau kepada Nabi dan Rasul, sahabat, itu yang disebutkan maksum kan tadi. Tapi bagi orang yang ahli zikir, nanti ada istilah mahfud, setelah buah daripada zikir itu adalah sudah menetap pada kolbunya sifat qahar itu. Maka dikatakan tapi sebaliknya, kalau seandainya kita membiarkan diri kita kotor, malah sebaliknya sifat qahar itulah yang akan menghadirkan diri kita menjadi bahimia, subuhnya, syaitonnya, dan memiliki sifat rububiyah. Apa sifat rububiyah? Merasa mulia, merasa besar, merasa tinggi. Itulah Allah menghijab kita dengan rasa besar, rasa tinggi, rasa soleh, rasa faham. Inilah rasa pintar yang akan membawa kepada merasa pintar, bukan justru sifat la haula wala quwata illa billah yang akan membawa kepada pintar merasa. Inilah persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi sifat qahar Allah terserah makhluk itu sendiri. Kalau seandainya dia, kan Allah itu selalu demikian. Jadi Allah itu pada saat makhluknya datang kepadanya berjalan, dia menyambutnya dengan berlari. Pada saat makhluk meminta setangkai daun, maka Allah memberikanlah belantara. Kemudian pada saat makhluk itu ada mengharapkan setetes air samudra, Allah memberikan samudra kepada kita. Inilah sifat Allah. Sifat qahar Allah akan sangat menyambut kepada makhluk yang ingin kenal kepadanya. Dan sebaliknya di kisah hikmah yang ke-15 ini, sifat qahar Allah juga yang akan menutup orang-orang, bahkan termasuk kiai, ulama sekalipun, yang dia menganggap pada saat dia tidak mau mengenal Allah, Allah pun tidak mau mengenal pada dia. Maka inilah sahabat, jangan ada bahasa kita belum makom, kita belum apa.
dan kita masih jauh dan lain, itu adalah sangkaan-sangkaan yang buruk pada Allah. Karena di hikmah yang sebelumnya bagi Allah nggak peduli siapa kita. Pada saat adalah Allah berkehendak, Allah tutup aib kita dan Allah kenalkan dirinya kepada kita. Makanya jangan biasakan bahwa seorang mengatakan ilmu ini bukan makom saya tidak akan mungkin bisa menjadi seorang wali, nggak mungkin saya ini bisa sampai kenal pada Allah. Inilah kesalahan-kesalahan. Padahal bagi Allah ahli maksiat sekalipun adalah bagi Allah adalah sifatnya adalah jaiz. Allah terserah Allah. Maka yang berkaitan dengan hukum Allah jangan pernah katakan tidak mungkin. Karena Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nah inilah sahabat yang harus kita pahami ya. Jadi dalam hikmah ini adalah lebih menjelaskan bahwa Allah, manusia itu terhijab. Manusia sebagai bayangan terhijab dengan bayangannya dirinya sendiri ya. Kemudian menurut Asy-Syarqawi, segala selain Allah adalah ketiadaan murni dari segi diri mereka yang tidak dapat disifati dengan keberadaan bersama Allah. Dan bersama keadaan segala yang telah disebut-sebut ketiadaan, jadi alam adalah hijab untuk manusia dari Allah. Sesungguhnya ketika manusia memandang alam, tidaklah menyaksikan kecuali alam dan tidak menyaksikan Allah sang pencipta daripada alam. Padahal alam tidak memiliki keberadaan dan keberadaan hanya milik Allah. Jadi ingat itulah, segala yang ada karena Dia yang ada. Segala yang wujud karena Dia yang wujud. Jadi segalanya adalah al-kaunu zulmatun, tidak ada tadinya. Tidak ada yang memberikan manfaat dan tidak ada yang memberikan madarat kecuali bersandar padanya Allah. Kemarin kita sudah bahas ibadah yang tidak bersandar pada Allah, maka ibadah itu adalah maksiat. Ya, kemarin kan kita sudah bahas. Jangankan ibadah, kan kita sudah bahas pada saat kita menyembelih ayam yang halal sekalipun, ya, pada saat menyembelih ayam halal sekalipun, pada saat tidak disandarkan nama Allah, haramlah ayam itu. Ya, ini yang sudah kemarin kita bahas ya. Jadi mari kita lebih perdalam ya. Kemudian dikatakan bahwasannya sebagian daripada sifat qahar Allah. Sifat qahar Allah itu apa? Mengalahkan, menghinakan, kemudian memaksa. Ya, wahai orang yang maksiat dan takabur. Siapa yang maksiat dan takabur di sini oleh Syekh Athaillah adalah dia yang merasa ada, kan tadi dikatakan ada itu. Maka Ibnu Arabi mengatakan dosa manusia yang terbesar itu bukan zina. Dosa manusia yang terbesar itu bukan mencuri, bukan merampok. Karena zina, mencuri, merampok itu akibat dia merasa ada. Maka kata Ibnu Arabi, dosa yang paling besar kepada manusia adalah merasa wujud, merasa ada. Nah inilah ya. Makanya kenapa kita ada konsep adalah al-mutu qabla an tamutu. Kenapa baginda Nabi Muhammad sampai 14 tahun, 13 tahun, 7 bulan beliau adalah berkholwat. Sampailah datang titik beliau benar-benar menjadi seorang hamba sejati, menjadi maf'ul bih. Beliau adalah menjadi wayang. Akhirnya datanglah subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi selama manusia itu ada, dia tidak akan diperjalankan oleh Allah. Inilah yang harus kita, makanya disitulah harus ada penyerahan total dari kita tentang keberadaan diri kita itu sendiri ya. Nah ini sahabat ya, kemudian dikatakan Allah, kita ini adalah makhluk, maka terhijab dengan makhluk. Jadi orang yang disebutkan maksiat dan takabur ya adalah di dinding Allah adalah untuk musyahadah pada Allah. Orang yang merasa ada, dia akan Allah dinding dengan sifat qaharnya untuk musyahadah pada Allah. Orang yang terjebak dengan bayangan adalah makhluk, padahal makhluk itu ada karena Allah tadi. Makhluk itu hidup karena Allah tadi. Segalanya tadi adalah zulmatun, semuanya adalah gelap maksiat, kecuali adalah adanya Allah pada makhluk itu. Nah, kalau makhluk sudah demikian, maka Allah menutup dirinya daripada orang tersebut untuk musyahadah padanya. Dengan apa Allah itu menutup manusia? Adalah dengan makhluk, padahal makhluk itu adalah hakikatnya ada sesuatu yang tidak wujud dan tidak ada. Jadi kita ini adalah yang tidak ada adalah terhijab dengan yang tidak ada tadi semua ya. Inilah sebetulnya betapa tipisnya konsep kita dengan Allah itu ya. Makanya kita ini benar-benar adalah bayangan daripada Allah yang sempurna manusia itu.
Segalanya, ilmu ada pada kita, melihat ada pada kita, mendengar ada pada kita, tangan, yadullah, kekuasaan Allah, kita ada tangannya, kan semua. Jadi manusia itu adalah bentuk bentuk wujud sempurna daripada bayangan Allah yang nyata pada diri kita, ya. Dan makanya dikatakan oleh Syaikhullah adalah orang takabur maka akan melihat makhluk itu hanya makhluk semata tadi. Jadi kalau dia melihat motor, dia hanya melihat motor. Kalau melihat rumah, hanya melihat rumah. Kalau melihat kebun, hanya melihat kebun. Kenapa dia tidak melihat Allah di situ? Padahal kebun itu yang dilihat ada, karena Allah lah yang mengadakan. Allah lah yang dohir di kebun itu tadi semua. Kayak kemarin yang saya katakan, maka disinilah konsep pertama adalah, makanya kemarin sudah kita sering bahas, abaha, dan Allah sudah menganjurkan laka kepadamu, antanduro, melihat seluruh makhluk. Pertama melihat diri, antanduro, lihatlah diri sendiri. Wapi anfusikum apala tubsirun, lihatlah dirimu, telitilah dirimu. Siapa dirimu itu? Wapi anfusikum apala tubsirun. Abaha, Allah ngawenangkeun laka kamaraneh kabeh ke kalian semua tadi. Kemudian antanduro, lihatlah, tinggali, pikirin oleh kamu. Dan kemudian kepada semua perkara fil mukawanat, kepada makhluk yang berkaitan dengan makhluk. Kalau kita melihat kebun, yang nampak kebun. Kalau melihat kucing, yang nampak kucing. Yang nampak sapi, yang nampak mobil, yang nampak motor. Itulah kenapa kita gelisah, karena bayangan, menghadapkan bayangan yang berwujud manusia, mengharapkan bayangan yang berwujud mobil. Itulah yang membuat manusia tidak bahagia. Padahal kalau seandainya kita mampu melihat Allah di wujudnya mobil itu akan wujud. Tadi inilah konsep kun fayakun sebetulnya, kata yang harus kita pahami, ya. Jadi abaha geus ngawenangkeun Allah. Maka dia juga kan fatahala kababal afham. Pada saat kita sudah berpikir, melihat, berpikir, mentafakuri, kata di semua, ya, maka disitulah kita akan melihatkan fatahala kababal afham. Maka ada pintu kepahaman. Allah bukakan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Ada pada saat sedikit ada ruang yang kita berikan kepada Allah adalah untuk mampu melihat Allah pada segala sesuatu. Syuhudul wahdah fil kasra, mampu melihat Allah pada segala sesuatu. Karena wujudnya segala sesuatu ada karena adanya Allah dalam wujud itu. Besok mungkin di hikmah-hikmah yang ke-16 selanjutnya itu adalah berkaitan kaifayu tasawwaru ayah jubau sayun dan selanjutnya. Dan juga Abah sering mengulang-ulang tadi, adharo, Allah geus ngadohirkeun kulla syai'in, segala sesuatu. Li'annahu, karena itu Allah al-batin, adalah batin. Jadi Allah adalah bagian dohir dan batin, kan tadi. Waqwa, dan Allah akan menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala sesuatu, li'annahu, karena Allah adalah ad-dohir. Jadi kalau seandainya manusia merasa dohir, hilangkan dirinya, maka Allah lah yang dohir padanya tadi. Tapi kalau manusia itu merasa dohir, Allah lah batin, kan tadi semua. Tapi pada saat Allah, inilah konsep kepada kita. Kamu mati, Allah yang ada. Kamu tidak ada, Allah yang ada. Kamu buta, Allah yang melihat. Kamu tuli, Allah yang mendengar. Kamu bisu, Allah yang bicara. Nah, makanya orang yang mencari adalah yang dicari. Orang yang berdoa adalah orang yang amin, kata dia semua. Karena tadi sudah berpindah sifat Allah dari tadinya fana menjadi baqo, kata dia. Pahami oleh kita di situ, ya. Makanya itulah konsep berdoa. Bagaimana dia meminta kepada dia supaya dia yang mengijabah. Kalau kita yang tidak ada meminta kepada yang ada, mustahil. Kita yang tidak ada untuk menyembah yang ada, mustahil. Inilah kenapa kata pengarsa Abah dalam Miftahus Sudur, faman lam ya'rifhu fakaifa ya'budhu. Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Bagaimana mungkin yang bayangan yang tidak ada menyembah yang ada? Bagaimana mungkin seorang itu ternyata yang menyembah itu adalah yang disembah? Kalau yang menyembah itu sudah menampung sifat yang disembah tadi semua, memindahkan la hayyun, maka pindahlah hidupnya yang disembah. La ilmu, pindahlah ilmu yang disembah. La sami'un, hilanglah, masuklah pendengaran yang disembah tadi semua tadi, ya. Barulah itu sholat tadi. Inilah yang banyak hal yang harus dipahami dalam yang berkaitan dengan hal ini, ya. Jadi
Kalau tidak demikian maka kita ini akan terjebak dalam satu prasangka yang sebetulnya adalah hijab kepada kita sahabat ya tadi. Kemudian dikatakan alam itu semuanya gelap, berarti mati, berarti jahat, semuanya menjadi baik dan hidup kalau diterangi atau dihidupkan oleh Allah. Itu kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian dalam kalimat yang ini adalah kaifa yahtajibu ya. Ini kita buka dulu di sini. Dikatakan bahwa maaf saya bukan. Bahwa di sini adalah dijelaskan bahwa kaifa yahtaju, bagaimana yahtaju al-haqu, Allah al-haq dihalangi oleh sesuatu, walladzi yahtajibu bihi wa huwa fihi dhahirun wa maujudun wa hadirun tadi. Padahal sesungguhnya yang bagaimana sesungguhnya Allah adalah wa huwa fihi dhahirun, dialah yang dohir, dialah yang maujud, bahkan wahadirun, dia pula yang hadir, yang ada. Jadi wujud itu hanya untuk Allah semata, tidak ada wujud kepada bentuk makhluk. Adapun disebutnya wujud adalah hanya wujud disebutnya adalah hanya wujud aridi. Nah sahabat, sifat sombong ya yang ada pada kita adalah lebih lagi dengan sombong dengan ilmu. Itulah hijab yang paling tebal kan tadi. Maka kenapa orang itu adalah ada hijab nuroniyah, kemarin sudah kita bahas, merasa berilmu kan tadi. Karena merasa berilmu itu akan timbul sifat merasa pintar. Tapi sebaliknya adalah bahwa orang tua dulu selalu berkata aku bodoh pun tidak. Karena pada saat kita berkata aku bodoh, orang mengaku bodoh itu adalah sombong. Karena bodoh itu adalah keberadaan ilmu. Sementara musuh Allah itu adalah wujudnya makhluk. Maka merasa aku bodoh itu pun adalah sebuah kesombongan. Maka pantas saya baru paham sekarang. Orang tua dulu, bapak saya berkata, bapak mah teu bodoh-bodoh acan. Berarti memang dia tidak ada. Kan tadi semua ya. Nah ini sahabat ya. Dan kemudian merasa ada, merasa wujud, merasa soleh, merasa mulia, merasa tinggi. Itu buruk dan akan menjadi hijab yang tebal untuk musyahadah pada Allah. Jadi selama ada sifat-sifat tadi, maka terhijablah Allah dengan sifat-sifat tadi. Bayangan terhalang dengan bayangan, kan tadi semua ya. Ujungnya akan merasa pandai, bukan pandai merasa. Merasa pandai akan membuat semakin tebal hijab antara dia dengan Allah, kan tadi. Ya, Allah lah yang maha nyata, yang wujud, tertutup dengan sifat ujubnya, tertutup dengan sifat rianya. Sementara pandai merasa itu adalah akan lebur sifat la haula wala quwata illa billah. Pandai merasa akan membawa kita kepada adalah penghambaan yang sejati, adalah sebagai hamba sahaya, adalah terserah Tuhan, hidup dihidupkan terserah Tuhan, mau dimatikan terserah Tuhan, mau dikasih kaya terserah Tuhan, mau dimiskinkan terserah Tuhan, mau disehatkan terserah Tuhan, mau dikesorgakan terserah Tuhan, mau dimasukin ke neraka sekalipun terserah Tuhan. Itulah seorang maf'ul, itulah ya seorang mukhlas, adalah sudah sampai kepada derajat penghambaan ya. Mereka tidak akan bisa musyahadah kepada Allah, tidak akan bisa melihat, mendengar, apalagi merasakan kehadiran Allah pada sesuatu. Pada suatu kejadian dia akan melihat bencana, hanya melihat oh ini bencana alam, karena tidak terbiasa melihat Allah. Di sebaliknya, unduru mada bis samawati wal ar, dia tidak mampu menafakuri kan tadi. Abaha wis ngawenangkeun laka Allah kamane tadi. Unduru maka dikatakan antanduro, kamu melihat dan samul di pikiran. Di pikiran inilah orang-orang yang bertafakur itu adalah kenapa luar biasa kata baginda Nabi. Karena tafakur itu akan mendatangkan, mendekatkan kepada Allah. Ya. Ini ada beberapa hal yang sangat kita harus kita fahami dalam konsep ini, kan nanti akan semakin naik nanti. Dalam kalimat hikah yang ke-16 sudah mulai kaifa kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Di situ bagaimana
Sya'atailah menegaskan bahwa sesungguhnya bagaimana Allah terhalang oleh sesuatu, padahal Allah lah yang mengadakan sesuatu. Bagaimana Allah terhalang sesuatu, padahal Allah lah yang dohir pada sesuatu. Tadi sudah dijelaskan hikmah 14. Semuanya kaun itu adalah dulmatun, adalah tidak ada, gelap tadi semua. Ya. Makanya ini yang harus kita pahami. Jadi kalau makhluk itu merasa ada, kemudian dia merasa sholat kayak kemarin, sehingga sholatnya pun adalah maksiat, kata dari semua. Dia tidak sadar bahwa hidupnya adalah dihidupkan, kata dari semua. Inilah yang harus kita coba nanti dengarkan lagi ya, yang hikmah ke-14. Maka kalau seandainya manusia hanya melihat alam adalah hanya alam tadi. Kalau sudah begitu maka seluruh ibadahnya adalah maksiat dan atau dosa walaupun sebanyak apapun geraknya, kata dari semua. Jadi ibadah itu menurut Allah itu bukan adalah gerak seperti yang kita lakukan sekarang. Kayak sholat, kayak puasa, kayak haji. Tapi yang sholat saya, yang haji saya, yang puasa saya, yang sodako saya. Padahal semua gerak pada sesuatu itu, itulah makanya tauhid adalah mutlak, tauhid adalah tauhid asma, tauhid af'al, tauhid sifat, dan tauhid zat adalah mutlak. Karena kalau tidak maka muhariknya adalah datang kepada diri. Maka apa yang dilakukan oleh diri kita sesungguhnya adalah tidak ada. Maka segala yang dilakukan oleh diri adalah maksiat. Hanya apa yang dilakukan oleh Allah lah yang disebut ibadah. Bahkan kemarin kita sudah bahas. Ternyata maksiat pun kalau yang digerakkan oleh Allah ibadah. Kan tadi. Tetapi ibadah yang digerakkan oleh makhluk yang tidak mampu melihat Allah adalah maksiat. Ini yang harus dipahami oleh kita. Ya. Jadi inilah maka kita latih. Kalau orang itu hanya melihat kambing adalah kambing, adalah tidak mampu melihat Allah di sebalik kambing. Kalau melihat manusia, yang lihat hanya manusia, maka berarti dia itu adalah buta. Kalau dilihat mobil adalah yang dilihat hanya mobil, itulah tadi bayangan yang tertipu dengan bayangan. Padahal seharusnya apapun yang dilihat wujudnya, wujud Allah lah yang lebih nyata daripada sesuatu itu. Karena tidak ada sesuatu itu kecuali Allah wujudkan dia. Tidak ada sesuatu itu kecuali Allah lah yang nyata di sesuatu itu. Nah itu dipahami oleh kita ya. Jadi tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada kecuali Allah lah yang ada, yang sudah ada sebelum ada istilah kata ada, yang sudah ada sebelum ada istilah kata tidak ada. Karena yang ada hanya yang ada, yang tidak ada adalah memang tidak ada. Ini yang harus kita paham. Dan seluruh makhluk itu adalah zulmatun, tidak ada. Maka ini yang harus kita selalu pegang konsepnya. Kalau tidak ada konsepnya ini berarti gerak kita adalah hanyalah merupakan makhluk-makhluk yang kurang ajar tadi. Yang dalam gerak wujudnya seperti ibadah tetapi sesungguhnya adalah maksiat kepada Allah. Ini ya konsep-konsep yang harus kita mulai pahami menurut konsep Sya'atailah dalam hikam. Nah cirinya apa? Kalau orang itu adalah geraknya adalah gerak dirinya. Makanya kalau ada ada yang merugikan, dia benci. Kalau yang ngasih keuntungan, dia senang. Dia akan lebih memilih teman yang banyak memberi dan tidak memilih teman yang justru merugikan. Nah inilah karena salah satu bentuk bahwa orang itu masih terhijab dengan bayangan kan dari semua. Makanya kita makin mengerti kenapa pengarsa Guru Agung jawabannya adalah saya kepada perkara apapun. Ya. Dulu saya tidak paham, bahkan suudon sama beliau. Masa segala perkara termasuk jinah adalah saya, mabok adalah saya. Ternyata kita baru mengerti. Pada saat kemarin yang kita di alam hikmah 14 sudah dibahas. Ternyata walaupun maksiat, kalau dia udah lebur dengan la haula wala quwata illa billah. Apa yang maksiat kalau dia sudah mati? Tadi ya. Inilah yang harus kita pahami. Disinilah khairihi wa syarihi minallah. Tapi walaupun taat, tetapi dia tidak nampak Allah di dalam kegiatannya. Pada saat awalnya kemarin kita bahas, pada saat kejadiannya atau sebelum kejadiannya atau setelah kejadiannya, maka sesungguhnya dia adalah butalah kepada Allah, kata dia. Jadi kalau kita mau sholat, kita harus mampu melihat Allah sebelum sholat, di dalam sholat dan setelah sholat. Itulah sholat itu adalah aqimis sholat, mendirikan sholat, bukan wa'amilus sholat. Sudah lalai sebelum sholat, dia tidak kenal pada Allah sebelum sholat, tidak kenal Allah dalam sholat, dan tidak kenal Allah setelah sholat. Itulah wa'amilus sholat. Inilah sahabat ya.
Jadi marilah kita pelan-pelan. Dan kalaupun ada orang memuji pada kita, boleh kita bahagia. Bahagia kenapa? Karena kita dijadikan oleh Allah untuk memuji dirinya. Jadi bahagianya kita bukan karena bahagia hawa nafsu dipuji orang. Karena kalau seandainya kita bahagia dipuji oleh orang, adalah ditampung oleh kita, itulah maksiat tadi semua. Karena sesungguhnya yang boleh dipuji adalah hanya Allah. Jadi pada saat kita dapat pujian orang, kita bahagia. Kenapa? Aku bahagia dipuji karena untuk menyambungkan puji Allah dariku kepadanya. Jadi pada saat kita dipuji oleh makhluk, sesungguhnya Allah ingin dipuji lewat kita. Ingat itu. Kalaupun pada saat kita memuji orang, sesungguhnya kita ingin memuji Allah lewat orang itu, ya, lewat af'al orang itu, ya. Tadi oleh sifat jamal mungkin memuji kamu cantik misalnya. Tapi kalau kamu menyebutkan cantik, walaupun sebenarnya cantik, gibahlah itu. Tapi kalau seandainya kamu sudah mengerti, kamu cantik, tapi kita dalam hati kita adalah mengingat jamalnya Allah, maka itulah yang memuji yang dibolehkan, tetapi adalah untuk memuji Allah lewat makhluk. Itulah yang disebutkan puji qadim alal hadis. Puji apa namanya? Walaupun pada ujungnya nanti ada hanya puji qadim alal qadim. Ini sahabat ya, apa namanya? Ya, yang harus kita pahami ya. Jadi kalaupun ada menghinakan kita, yakinlah. Kalaupun ada yang menghinakan kita, yakinlah ya adanya bahwa Allah sedang menegur kita tadi. Jadi kalau kita ada yang menghina pada kita, yakinlah bahwa sesungguhnya bukan orang itu yang menghina, Allah lah yang sedang menegur kita. Itu yang harus kita pahami ya. Karena tidak ada af'al makhluk ini semua ya. Af'al makhluk ini geraknya semuanya adalah gerak Allah semata. Datang dalam bentuk wujud apapun, bagaimanapun. Jadi ingat, pelaku tunggal di dalam pewayangan itu hanya satu dalang. Apapun kisahnya, kisah bahagianya, kisah sedihnya, kisah marahnya, kisah apanya, semuanya adalah mutlak milik dalang. Ini harus kita pahami. Itulah kenapa pengarsa Guru Agung mengatakan say. Tidak ada yang buruk untuk af'al Allah semuanya. Allah yang Maha Esa adalah yang Maha Qahar. Dia menjadikan sesuatu yang tidak ada sebagai dinding antara engkau dan Allah. Itulah tadi. Sifat Qahar Allah lah yang kita tertutup untuk melihat Allah dengan melihat makhluk. Itu tadi. Sesungguhnya pada saat kita makanya selalu dikatakan oleh baginda Nabi, pada saat orang itu sudah mampu menghilangkan dirinya, maka nampaklah alam malakut, nampaklah sorga, nampaklah neraka, nampaklah orang-orang yang dalam siksa kubur. Itu akan nampak dalam penglihatan. Inilah tadi ya. Tidak ada rahasia lagi kalau sudah demikian. Allah bukakan rahasianya ya atas kehendak Allah. Tapi kalau seandainya bagaimanapun riyadhahnya, bagaimanapun ibadahnya, semakin adanya pada diri, semakin tebalah diri itu sendiri. Semakin berada diri, semakin tebalah diri ya. Dikatakan oleh satu wahai orang yang maksiat, engkau hanya melihat ini hanyalah sebagai alam tadi semua ya. Wahai orang maksiat, engkau tidak akan paham tadi ya, akan alam ini hanya sebatas alam semata. Kalau seandainya engkau merasa wujud, maka engkau tidak akan paham. Sesungguhnya engkau melihat apapun hanya melihat bendanya. Itulah maksiat, itulah kejahatan, itulah kebusukan kepada Allah. Pada saat engkau tidak mampu melihat Allah pada sesuatu. Jadi bukan hanya sholat, bukan hanya tidak sholat, bukan hanya tidak zina, bukan tidak minum. Bahwa sesungguhnya dosa yang terbesar kita manusia kepada Allah adalah justru adalah tidak mengenal Allah. Maka tadi yang dikatakan bahwa sesungguhnya adanya anjing dan babi itu sesungguhnya adalah untuk menggambarkan betapa najisnya manusia melebihi najisnya anjing dan babi. Kalau seandainya dia tidak mengenal diri dan tidak mengenal Allah. Sampai kata anjing itu kepada saya Abu Yazid, ya Syekh, sesungguhnya yang najis itu adalah dirimu. Aku najis, sahabatku babi najis, tapi kami masih bisa disucikan dengan 7 air dan 1 tanah. Tapi najismu karena tidak mengenal Allah, kau merasa wujud, kau merasa mulia. Itulah sesungguhnya najis yang tidak bisa disucikan dengan 7 samudra. Ini yang dikatakan oleh anjing ya. Ini sahabat, mudah-mudahan itulah Allah katakan dalam Al-Quran manusia itu hidup di dunia, alam dunia adalah hanya senda gurau.
semata, tak paham kenapa dia ada, diciptakan, untuk apa dia diciptakan. Mereka tidak sadar kehidupan ini hanya sebatas fata morgana. Seperti kisah di layar film. Nampak laut, di layar film itu kelihatan ada laut. Ceng, adakah laut di layar itu? Yang sebenarnya ada nggak? Tidak ada. Adakah gunung di layar film itu? Tidak ada. Adakah kisah di film itu? Hanya kisah. Tapi pemainnya ada nggak? Nggak ada. Itulah kehidupan manusia. Kehidupan manusia ini. Maka dikatakan dalam sebuah lagu, kita lagu dulu nih tadi semua ya. Dalam lagu apa tadi? Tadi kita coba ya, bahwa ini adalah lagu ini tulis oleh siapa dulu ya? Ebit. Sebentar. Coba. Kok nggak bisa digedein? Nah ini ya. Karena kehidupan adalah sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani, setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Ini dalam lagu ini luar biasa sebetulnya. Sebetulnya kehidupan kita ini seperti itu, ya. Makanya dari hikmah-hikmah sebelumnya Abah sudah bahas. Makanya apapun yang sedang kita jalankan sekarang adalah hanya memerankan peran kita masing-masing. Tadi semua. Jangan ingin berebut peran, ya. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita berebut peran, kita tidak akan pernah bahagia. Karena sekuat apapun kau merebutnya, sawabikul himami la tahrikul aswarul aqdar, tidak akan bisa kau menembus dinding takdir Allah. Tidak ada yang akan bisa menembus dinding takdir Allah. Tidak ada yang bisa menembus peran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Inilah yang harus kita tidak boleh. Nah, kenapa kita menjadi tidak bahagia? Karena kita memerankan peran orang lain. Kita ini bersandiwara, padahal kita sudah bermain dalam sandiwara, tapi justru kita bikin sandiwara sendiri. Inilah yang buat capek. Sandiwara di dalam sandiwara. Tadi semua. Makanya tadi adalah ketidakadaan adalah terhalang oleh ketiadaan. Bayangan terhalang oleh bayangan. Inilah tadi ya. Makanya kemarin makin jelas lagi pada saat kita membahas nanti kitab Daqaiqul Akhbar. Orang itu di alam dunia tergantung melihat wujud Nur Muhammad pada saat di alam arwah. Masing-masing adalah punya posisi masing-masing. Itulah sahabat ya. Jadi sudah jelaskan oleh Allah bahwa kehidupan ini adalah memang seperti panggung sandiwara tadi ya. Marilah, makanya kenapa dalam rukun iman yang keenam itu adalah iman kepada qada dan
Artinya bahwa ketetapan itu sudah ada. Tidak mungkin ada rukun iman, qada dan qadar kalau kita boleh merubah diri kita. Berarti kalau seandainya wayang boleh membuat kisah sendiri, ya berarti tidak akan ada bahasa iman pada qada dan qadar. Itu aja dipahami oleh kita. Maka ada bahasa qada, ketetapan Allah di alam ajal. Sudah dijadikan. Kalau dalam ayat Al-Quran, aku gantungkan adalah kitab di lehernya masing-masing. Makanya ikro kitabaka kafa binafsika al yauma hasiba. Kan maneh nusok nguji maneh. Ya, hisab ku maneh diri maneh. Quran anu dituliskeun keur diri maneh. Peran kita masing-masing tadi ya. Makanya dalam firman yang lain kita ini tidak akan ditanya oleh Allah tentang peran yang dimiliki orang lain. Nah, inilah yang menjadikan manusia acak-acakan di alam dunia ini, karena manusia adalah berebut peran tadi. Tapi inilah yang harus yang menjadikan persoalan ya. Seperti halnya dalam film, semuanya tidak ada ya. Misalnya peran jagoan, pada saat proyektor dimatikan yang ada hanya tinggal layar tadi, semua gelap semua. Inilah tadi makanya dikatakan tadi kaunuhu zulmatun. Kawan semuanya itu yang ada di film tadi, layar tadi adalah kisah lautnya, gunungnya, sawahnya, orangnya, yang senangnya, yang susahnya, yang yang mencurinya, yang satpamnya, semuanya adalah kisah yang dibuat oleh sutradara. Kita adalah bagaimana memerankan peran itu dengan sebaik-baiknya untuk bisa kembali rojiun kepada Allah tadi ya. Nah, inilah karena itulah makanya kenapa Tuhan Abdul Qadir menulis Sirrul Asrar itu kan dikisahkan dalam mukadimah, karena banyaknya manusia yang tidak mengenal dirinya sehingga dia tidak bisa pulang pada Allah. Nah, itulah alasannya kan tadi ya. Baik ya, itulah juga yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran tadi, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Pada saat kolbunya, pada saat dia adalah hatinya tidak untuk digunakan untuk melihat kebenaran Al-Quran, kebenaran firman Allah, tertutuplah hatinya sehingga walahum ayyunun la yubsiruna biha, sehingga pandangan basirahnya adalah menjadi buta tadi. Kemudian pendengaran adalah walahum adanun la yusma'una biha, dan juga pendengarannya, batinnya juga adalah tuli. Disitulah sumun bukmun umyun, sehingga manusia itu adalah dia tidak mengerti siapa dia, dari mana dia, mau kemana dia. Jadilah dia layang-layang yang lepas, tidak tahu mau kemana, kata di semua ya. Maka inilah sahabat supaya setiap kegiatan kita ini adalah berada dalam ibadah. Kemarin sudah kita bahas, awali pekerjaan itu dengan bismillah. Kemudian pada saat mengerjakannya ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pada saat kita melihat musibah kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat melihat sesuatu yang luar biasa katakan subhanallah. Pada saat kita melihat sesuatu yang baik kita katakan masya Allah. Nah, itu tadi agar semuanya adalah tersambung pada Allah kata semua. Tapi itu tidak cukup diucapkan. Banyak orang mengucapkan ada nikmat alhamdulillah, bismillah, tapi tengharti tadi ya. Kata makanya bismillah itu bukan kepada tadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi dia adalah dengan menyebut zat yang bernama Allah tadi, yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Nah, itu tadi ya. Itu beda jauh maknanya kan tadi semua ya. Jam berapa, Ceng? Jam 11. Pas. Lewat 3. Dikit lagi, ini 2 halaman lagi ya. Maksiat itu adalah menjadi sebab terdindingnya, terhijabnya kita melihat Allah, terutama sombong. Jadi ingat, sombong dan merasa mulia itulah dinding yang paling tebal, karena sifat al-kibru adalah milik Allah al-mutakabbir. Pada saat manusia itu mengambil pakaian Allah, maka itulah dinding yang paling tebal, hijab yang paling tebal. Yang kedua adalah merasa mulia. Maka kenapa orang yang mengaku dirinya mursyid misalnya itu tadi, makanya banyak mursyid dari zaman ke zaman yang mursyid yang bukan mursyid akan dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia merasa mulia, maka orang yang merasa mulia akan dihancurkan. Orang yang akan merasa tinggi akan ditekan ke bawah. Orang yang merasa besar akan dipencet kecil, kan dari semua ya. Itulah hukum-hukum dengan Allah. Maka itulah pada manusia akan memiliki 4 sifat dikatakan oleh Syati'illah. Yang pertama adalah sifat bahimiyah, subu'iyah, syaitoniyah, dan sifat robbaniyah.
Sifat bahimiah adalah pikiran kita hanya untuk syahwat dan makan saja semua tadi. Adalah merupakan syahwat perut, timbullah zina, mencuri, makan harta yatim. Sementara dari sifat subuhnya adalah merupakan kebuasan, al-ghadab, marah, ya. Kemudian rakus, memukul orang, menyerang orang, merebut punya orang. Dan syaitoniah adalah hasad, dengki tadi. Namimah, mengadu domba, itulah sifat-sifat setan. Nifaq, munafik, itu sifat setan. Dan sifat rububiyah adalah dia hendak menyerupai sifat Tuhan, ingin dimuliakan, ingin disanjung, ingin diagung. Itulah makanya juga 4 pintu ini adalah merupakan pintu-pintu dosa kepada manusia. Sehingga banyak orang yang ibadahnya jalan tapi hatinya tidak bersama Allah. Allah menjelaskan, aku palingkan ayatku kepada manusia yang tidak benar dalam berjalan di muka bumi. Inilah banyak orang berayat tetapi ayatnya dipalingkan oleh Allah, sehingga mereka tidak faham kepada ayat itu, kata dia. Seolah-olah Allah menjerumuskan mereka dengan firman-Nya sendiri. Tadi orang-orang yang tidak mau mengenal Allah, Allah tutup dirinya dari orang-orang itu. Orang-orang yang tidak mau marifat kepada Allah, Allah tidak buka dirinya untuk mengenalkan kepada orang tersebut. Maka jangan aneh, walaupun orang itu ilmunya jago, tapi dia tidak pandai merasa, kan tadi semua, ya. Itulah justru yang menonjol di sifat dirinya. Akulah tadi semua tadi, ya. Inilah sahabat, ya, kalau kita hanya bisa memandang perbuatan makhluk, Allahnya yang hilang, ya. Kalau kita hanya mampu memandang segala yang mandang makhluk adalah makhluk, maka belumlah orang itu termasuk dalam golongan adalah ashabul yamin, kata dia semua, walaupun dia ibadah tadi. Jadi orang ashabul yamin itu adalah syarat pertama, itu harus mampu melihat apa yang dilihatnya itu adalah bukan makhluk semata, kata dia semua. Jadi tapi sebetulnya kalau golongan muqarrabin, kalau sudah mampu melihat seluruhnya, bahwa apapun yang dilihat, painama tuwallu fasama wajhullah, maka hanya wajah Allah lah yang dilihat, ya. Nah inilah sahabat, inilah dari contoh-contoh di atas sudah dibabarkan. Itulah kenapa kita harus berzikir, ya. Karena dengan sifat berzikir tadi, sifat qahar Allah akan membuat kita dibawa untuk mengikis hijab tadi pelan-pelan. Dan akhirnya Allah akan mengenalkan dirinya pelan-pelan. Allah buka cintanya pelan-pelan. Kemudian pada saat semakin kikisan itu habis, Allah bukakanlah rahasia tadi semua, ya. Seperti seorang gadis yang kita ingin sunting, dari mulai kita ingin kenal namanya susah, tapi pada saat kita nikahi maka dibukalah bajunya seluruhnya. Itulah demikian dengan Allah, ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah kemudian yang harus juga ingat bahwa tadi Abah sudah sedikit bahas tentang bahwa yang paling penting dalam tubuh kita adalah darah kita ini. Maka iblis juga, maka dikatakan oleh Nabi, kenapa orang di bulan puasa itu setan diikat? Karena setan itu adalah sifatnya dari sifat narun, warna merah. Maka dia itu berenang pada darah. Tapi darah bergeraknya oleh nafas. Nah, orang yang tidak berzikir, maka ada tempat-tempat yang tadinya adalah merupakan tempat-tempat yang baik, tapi kemudian sifat qahar Allah itu dengan iblis akan membawa kita justru adalah sifat, misalnya pada dada. Dada ini adalah merupakan wilayah alam malakut. Disinilah wilayahnya malaikat. Tapi pada saat kita tidak berzikir, justru adalah sifat qahar Allah. Adalah tadi iblis menggunakan sifat qahar Allah, menjadikan di dada ini adalah sempit tadi. Donka dalam dada ini. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Donka di sini semua. Jadilah sifat iri, dengki, hasud, sum'ah. Inilah dari makanan yang kita makan, yang didorong oleh nafas, berjalan dengan darah dari semua. Darah berputar pada tangan. Kalau seandainya makanan haram, maka tangan ini sifatnya lebih senang mencuri, masih senang mencuri, kan dari semua. Ya, pada saat lari ke mata, zina di mata. Saat ke telinga, zina di telinga. Ya semua tadi. Itulah sifat tadi. Lari ke otak. Walaupun di otak ini ada ilmu, maka ilmu itu dibawa untuk sombong kepada dia. Inilah tadi. Maka disitulah betapa pentingnya. Bersyukurlah kita sudah belajar berzikir. Karena zikir akan membawa sifat qaharnya Allah, adalah membawa kepada tadi. Makanya qad aflaha man zakaha wa qad khaba man
dasa, pasti ruginya orang yang tidak berzikir. Karena di setiap peristirahatan tadi, latifah ahfa di sini adalah wilayah malaikat, adalah di sini juga di kerongkongan adalah merupakan wilayah-wilayah tertentu. Ada juga di latifah kolab di sini adalah sifat rububiyah, ada sifat ketuhanan di sini adalah tadi. Kemudian adalah latifatul kolbi, adalah sifat Nabi, ada wilayah Nabi Adam. Maka di setiap titik-titik tadi, kalau seandainya tidak digunakan untuk berzikir, maka napas perutnya bersama iblis, napas dadanya bersama iblis, napas tenggorokannya bersama iblis. Apalagi di antara dua alis di sini adalah sifat latifatun nafsi. Inilah komandonya di sini. Maka naiklah ke atas, kemudian napas ubun-ubunnya pun adalah dikuasai oleh iblis. Otak ilmunya justru adalah iblislah muhariknya. Inilah yang mengerikan, sahabat ya. Mudah-mudahan kita bisa paham di situ supaya kita ini menjadi orang yang orang yang arif lah ya tadi semua ya. Jadi itu saja mungkin untuk malam ini ya. Ingat bahwa darah itu bertawaf dalam batang tubuh ini mempengaruhi pada titik-titik yang merupakan tempat kemuliaan dan kehinaan pada kita. Jadi tempat tadi itu bisa mulia atau hina kan tadi. Bahwa dalam sebuah bagian tubuh kita ini bisa memiliki pujuroha atau watak wah tadi. Dan darah adalah dipompa dengan nafas. Inilah tadi nafas ya. Jadi makanya hidup manusia, ruh manusia itu antara darah dan nafas kan tadi. Nah inilah ya. Mudah-mudahan di hikmah yang 14 ini mungkin terakhir dari akan bacakan saja adalah tentang apa yang dituliskan oleh Ibnu Ajibah. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Qahar yang maha kuasa, maha menaklukkan, maha memaksa. Di antara manifestinya tersebut adalah keterhijabannya dalam penampakannya, penampakannya dalam ketersembunyiannya, dan ketersembunyiannya dalam penampakannya. Dan di antara bukti bahwa wajibul wujud hanya Allah adalah keterhijabannya tanpa hijab. Dia terhijab dari makhluknya dalam keadaan menampak kepada mereka, dan menampak dalam keadaan terhijab dari mereka. Dia terhijab dari mereka dengan sesuatu yang tidak ada, yaitu kesemuan. Dan kesemuan adalah hal yang tidak nihil, jadi tidaklah menghijabnya, melainkan kedahsyatan penampakannya. Dan tidaklah menghalangi pemandangan-pandangan untuk melihatnya, melainkan kekoharan cahayanya. Dengan demikian berlakulah kesendirian Allah dengan keberadaan, dan tidak ada yang ada bersama Allah. Kemudian menurut Asyarnubi, di antara hal yang menunjukkan kepadamu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Kuasa atas hamba-hambanya, ialah bahwa Dia menghijabmu dari dirinya yang maha tinggi dengan alam yang tidaklah ada bersamanya. Ingat itu. Allah menghijab kita dengan sesuatu yang tidak ada bersama Dia, tapi sesuatu yang ada di antara kita. Bayangan menghijab engkau telah tahu bahwa alam adalah ketiadaan murni dari segi dirinya. Karena itu keberadaan hakiki hanyalah Allah, dan segala selainnya tidaklah dapat disifati dengan keberadaan, dan tidak pula kehilangan. Jadi tidak ada selainnya yang ada bersamanya karena tetapnya keesaannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma